Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Alfa. Selamat pagi Sira. Di hari Sabtu ini kalau kita lihat di belakang nih, wah pada olahraga. Pagi Bu, Pak. Menikmati hidup. Makanya kalau hari Sabtu pagi-pagi jangan dibikin pusing. Nanti warga rungsing lagi. Emang kalau pagi hari Sabtu pagi enaknya olahraga pagi-pagi. Tapi ada loh hari Sabtu justru mengagendakan rapat malam-malam. Itu dia, makanya jangan bikin pusing karena nanti masyarakat rungsing lagi. Itulah, karena memang beredar nih pemirsa, ada surat undangan dari KPU, ada kop suratnya sih KPU, terus dibalas juga kop surat dari DPR, mengatakan mereka akan menggelar rapat nih, rapat konsultasi dan rapat konsinyering antara dua lembaga ini untuk membahas soal terkait pilkada. Tapi poinnya adalah membahas soal putusan dari MA, Mahkamah Agung soal batas usia ya. Nah itu dia, kenapa MA bukan pada deal ya dengan MK, tapi kenapa MA itu akan jadi pembahasan utama kita ya nanti ya di pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita akan sampaikan dulu informasi pilihan berikut ini pemirsa. Salah satunya ini ada aksi geng motor di Banyuwangi Jawa Timur dan memang sangat-sangat meresahkan. Diduga memang karena ada saling ejek di media sosial, belasan pemuda yang tergabung dalam geng motor Salvador namanya secara membabi buta membacok seorang remaja sampai luka parah. Aksi pembacokan ini pemirsa terjadi saat korban bersama dengan dua rekannya ini keluar dari kawasan ruang terbuka hijau dengan mengendarai sepeda motor. Saat kendaraan korban melaju ke arah timur, tiba-tiba belasan sepeda motor ini nampak melakukan pengejaran. Meski sudah melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, namun kendaraan korban ini yang ditumpangi bersama dua rekannya berhasil dihadang oleh geng motor. Dua rekan korban berhasil selamat setelah melarikan diri. Sementara korban tergeletak di jalan raya yang sudah bersimbah darah. Mengetahui korban tergeletak itu, belasan geng motor langsung kabur. Nyawa korban pemirsa masih bisa tertolong setelah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, setelah laporan itu diterima, 5 dari belasan pelaku penganiayaan akhirnya berhasil diringkus polisi. Sayang sekali mereka masih usia remaja tapi justru harus berhadapan dengan kasus hukum. Inilah pentingnya kemudian pergaulan yang benar. Betul. Dan menghabiskan waktu dengan teman-teman yang lingkungan yang sehat ya, yang benar ya. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa, dua pria pengatur jalan yang merupakan Pak Ogah di Bandar Lampung, Lampung diamankan polisi lantaran diduga mengeroyok pengendara sepeda motor. Dalam aksinya yang terekam kamera warga ini, pelaku menganiaya korban karena tidak terima ditegur saat berada di perputaran jalan bypass Soekarno-Hatta Bandar Lampung. Ya, ini kerap kali memang meresahkan ya. Ini ada dalam video berdurasi 26 detik. Korban saat itu sedang berboncengan dengan istri dan anaknya sebenarnya. Dan itu terjadi di perputaran jalan setempat lah. Nah, beruntung aksi pengeroyokan ini berakhir setelah dilerai oleh warga dan pengguna jalan di lokasi kejadian. Kepolisian sektor Sukarame Bandar Lampung juga akhirnya menangkap dua pelaku sehari pasca peristiwa tersebut terjadi. Kedua pelaku ini namanya adalah Sandi Bintang dan juga Sigit Doni. Mereka merupakan warga Waihalim Bandar Lampung. Keduanya ini katanya nekat menganiaya korban karena merasa tersinggung dengan ucapan dari korban ini. Kepada polisi, para pelaku ini berdalih jika korban duluan nih yang mukul dirinya. Lalu kemudianlah terjadilah pertengkaran tersebut. Nah, karena tidak terima, pelaku bersama rekannya kemudian mengeroyok korban sampai terjatuh di lokasi kejadian. Baik, selanjutnya kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini soal penangkapan seorang pemuda di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia babak belur sebenarnya diabok massa saat dirinya ketahuan merampas gelang emas milik seorang wanita. Nah, beruntung aparat kepolisian juga berhasil menyelamatkan pelaku dari amukan warga. Pemirsa, awalnya pelaku Adi Aprianto mendatangi rumah korban bernama Agustina dengan meminta sejumlah uang. Lantaran tidak dikasih, kemudian pelaku mengambil paksa gelang emas yang dipakai korban saat itu. Korban kemudian berteriak minta tolong sehingga warga pun datang dan memburu pelaku di rumahnya. Pelaku saat ini sudah berada di Polsek Talang Kelapa untuk dilakukan penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara.
Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa untuk Anda. Kasus kematian seorang wanita yang jasadnya ditemukan di semak-semak Desa Lahar, Brebes, Jawa Tengah yang tubuhnya hilang separuh. Polisi memastikan korban tewas akibat pembunuhan. Hal ini berdasarkan dari hasil otopsi yang dilakukan tim DVI Polda Jawa Tengah. Ya, kalau kita ingat beberapa hari lalu, pemirsa, ada jasad namanya Karni, 40 tahun usianya. Ia ditemukan dalam kondisi yang sudah mengenaskan. Jasadnya ditemukan hanya setengah dari bagian tubuhnya. Nah, hingga saat ini juga masih terus dicari nih oleh polisi dan warga untuk menemukan lagi bagian tubuh lainnya yang belum ditemukan, masih hilang. Polisi memastikan korban ini memang tewas akibat pembunuhan, di mana korban mengalami luka benda tumpul di bagian belakang kepalanya dan juga ada luka dari benda tajam berupa adanya pemotongan tubuh korban. Meski belum memastikan adanya tersangka atas kematian Karni ini, namun sudah ada 15 orang yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah, kelima orang yang diperiksa ini diantaranya adalah suaminya, keluarga, dan juga sahabat dari almarhumah. Korban tewas Karni ini jasadnya dari kepala hingga tubuhnya telah dimakamkan setelah ditemukan di semak-semak yang ada di pinggir hutan di desa. Sementara di bagian lainnya, yaitu dari pinggul sampai kaki, saat ini sayangnya masih belum ditemukan. Ya, kita tinggalkan dulu informasi seputar kriminal, kita beralih ke informasi dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menerima kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat, Jenderal Brian Patrick Vanton, beserta delegasinya di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, pada Kamis 22 Agustus 2024. Kedatangan Komandan Kopsus Amerika Serikat, Jenderal Brian Vanton, disambut oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Muhammad Herindra. Selanjutnya, Menhan Prabowo Subianto berdiskusi dengan Jenderal Vanton beserta delegasi di ruang kerjanya. Pertemuan keduanya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Washington, Amerika Serikat pada 13 November 2023 lalu. Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden bersepakat untuk meningkatkan status bilateral kedua negara menjadi kemitraan strategis komprehensif. Kunjungan kehormatan Jenderal Vanton menemui Prabowo Subianto dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan khususnya pada bidang pertahanan. Pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Turki. Ya, kalau kita lihat memang aktivitas dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto ini sepertinya tidak berhenti, terus-menerus menerima kunjungan. Salah satunya menerima kunjungan dari kehormatan Menhan Turki Yasser Güler di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Nah, kedatangan dari Güler ini disambut resmi oleh Wakil Menhan RI Muhammad Herindra di lapangan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu Menhan Prabowo bertemu dan juga berbincang langsung dengan Menhan Turki di ruang kerjanya. Dalam pertemuan ini, Menhan Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya dan juga memberikan rasa penghargaan kepada Menhan Turki atas kunjungannya. Prabowo juga menegaskan pentingnya kerjasama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan juga Turki. Ya, itu tadi adalah bagaimana aktivitas dari Presiden terpilih yang juga sekaligus Menteri Pertahanan. Ini juga ada aktivitas dari Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden terpilih yang mengunjungi koperasi peternak susu di Bandung Utara di kawasan Lembang di Bandung Barat, Jawa Barat. Kedatangan Gibran ini dalam rangka untuk merealisasikan program makan bergizi gratis yang jadi program andalannya. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke koperasi peternak susu di Bandung Utara atau KPSBU Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, putra sulung Presiden Joko Widodo ini berkomitmen, pemirsa, untuk sebisa mungkin tidak mengimpor susu sapi untuk program makan bergizi gratis. Menurut Gibran, potensi koperasi susu ini sangat baik. Gibran juga berupaya mengoptimalkan produksi susu hasil olahan para peternak di wilayah Lembang
sebagai bagian penting dalam program makan bergizi gratis. Koperasi Peternak Susu Bandung Utara Lembang dapat menghasilkan 115 ton susu per hari dari lebih 7.500 peternak. Diharapkan peternak susu dan keterlibatan koperasi peternak susu dapat mendukung program makan bergizi gratis. Komisi Pemilihan Umum KPU menegaskan konsisten menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Menurut Ketua KPU Muhammad Afifuddin, tidak ada perubahan sikap pasca putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada pada 20 Agustus lalu. Bahwa KPU akan tetap berpedoman pada putusan MK mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas. KPU pun memastikan sudah mengirimkan draft perubahan KPU tentang syarat pilkada sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi kepada Komisi 2 DPR RI. Akankah dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR dan KPU Senin nanti, KPU bakal bergeming dengan menerapkan putusan MK untuk perubahan peraturan KPU? Tim TV One mengabarkan. Lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU 22 Romawi 2024, KPU akan mengubah ketentuan pasal 11 dan pasal-pasal terkait yang pada pokoknya dalam pendaftaran pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU 2022 Romawi 2024, KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, apakah kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Afifuddin tadi selaku Ketua KPU RI ini akan tetap terus dijalankan komitmennya begitu ya? Karena kayak yang kita tahu saat ini ada surat yang beredar dan menyatakan sebaliknya. Kalau kita bisa perlihatkan kepada Anda pemirsa, ini adalah surat undangan dengan kop dari kop suratnya Komisi Pemilihan Umum, dan dalam poin pertama ini memang disebutkan bahwa akan membahas soal putusan dari Mahkamah Agung, dan ini mungkin terkait dengan batas usia pencalonan ya calon kepala daerah yang sebelumnya ditulis di sana adalah 30 tahun syaratnya minimal saat pemilihan. Maksud kami saat pencalonan, penetapan. Betul. Nah, apakah ini kita akan bahas ya? Kita bacakan ya, kita lihat ya. Pada saat pelantikan, saya baru ingat. Iya, pelantikan. Di MA penulisannya pada saat pelantikan, tapi kemudian diminta untuk kembali ke putusan MK pada saat penetapan. Diubah. Kita akan bahas mengenai hal ini, kita akan mengkonfirmasi hal ini dengan Komisioner KPU ada Mas Idam Holik yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Idam. Selamat pagi Mas Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, Mas. Alhamdulillah. Selamat pagi. Iya Mas Idam, ini ramai di media sosial, di publik, kemudian jadi mempertanyakan ada undangan konsinyering dan juga konsultasi, tapi kemudian item pembahasannya di poin 1 adalah putusan dari Mahkamah Agung. Ini sebenarnya membahas apa sih Mas Idam?
Sebelum saya merespon terhadap materi surat tersebut, kami tegaskan sebagaimana yang telah ditegaskan beberapa kali secara konsisten oleh Ketua KPU RI dalam beberapa kali konferensi pers. Kami akan tindak lanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PUU 22 Romawi garis miring 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Ini perlu kami tegaskan untuk kesekian kalinya agar jangan sampai terjadi disinformasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi surat tersebut ya. Surat tersebut sudah direvisi. Nah, kenapa adanya surat tersebut? Karena memang dahulu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pasca KPU melakukan konsultasi di DPR pada tanggal 29 Mei 2024, tepatnya pada bulan Juni. Pada bulan Juni awal 2024 terbitlah putusan Mahkamah Agung nomor 23P garis miring PUM garis miring 2024 yang dimana pada waktu itu kami berkonsultasi kepada DPR dikarenakan kami sudah konsultasi secara terbuka, maka pada akhirnya kami konsultasi secara tertulis sebelum kami mengundangkan pasal 15 PKPU nomor 8 tahun 2024 yang materinya pada waktu itu ya, pada waktu itu materinya memang sesuai dengan putusan tersebut. Ya, kemarin pada pertengahan bulan Agustus 2024, ketika KPU meminta agar segera melakukan konsultasi, pihak DPR mengemukakan bahwa surat konsultasi tertulis ini sebaiknya dibahas lalu terjadilah komunikasi sebenarnya sebenarnya nanti dalam rapat konsinyering tersebut kami akan tegaskan bahwa kami telah merubah rancangan peraturan kami sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sebenarnya. Jadi menurut saya itu bukan hal yang mengkhawatirkan. Kami konsisten, kami seperti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Idam, tapi menjadi pertanyaan adalah pada saat surat itu beredar, draft itu beredar bocor, ada tanggalnya 22 Agustus. Nah itu nanti dibahasnya nanti ya Mas Idam ya, kita telaah lagi apakah memang tadi sudah Mas Idam jelaskan, tapi kita bahas nanti usai jeda, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Selain dari Mas Idam Holik yang merupakan komisioner KPU, sudah bergabung juga bersama kami di studio. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Pagi, Sira. Baik. Kemudian juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia, selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Doli, saya melanjutkan ke Mas Idam dulu. Mas Idam, itu kan suratnya dalam tertulis begitu ya, 22 Agustus 2024. Dan pembahasannya secara clear, poin nomor 1 adalah pembahasan mengenai putusan MA. Artinya sebenarnya kalau tadi runutan dari Mas Idam katakan, bahwa sebenarnya itu surat-suratnya itu sebenarnya sudah dari sebelum-sebelumnya gitu. Tapi tanggalnya itu tertulis begitu dengan jelas 22 Agustus, Mas Idam. Memang ada terjadi revisi ya. Revisi dalam penanggalan. Jadi sekali lagi kami tegaskan, KPU sudah mengubah pasal 15 ya, peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang dimana dalam perubahan peraturan KPU nomor 8 pasal 15 tersebut kini sudah sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024. Ini perlu kami tegaskan untuk kesekian kalinya. Jadi dengan demikian persoalan informasi mengenai surat tersebut saya pikir kita akhiri. Karena semalam saja kami KPU RI sudah menerbitkan surat dinas kepada KPU di seluruh Indonesia ya agar melakukan pengumuman sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ataupun pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Saya pikir sudah clear, sangat clear. Baik.
Baik, sudah ada revisi surat, artinya sudah dikirimkan juga ke DPR. Apakah DPR juga menerima surat yang sudah direvisi, Bang Doli? Sejauh ini surat yang diterima sejauh ini seperti apa? Sudah, jadi saya juga begitu terima atau membaca surat yang tadi ditayangkan itu, kami juga langsung berkoordinasi ya dengan teman-teman di KPU RI, dan kemudian kita juga mengkoreksi surat jawaban terhadap surat yang tadi disampaikan itu. Nah, sekaligus itu menegaskan ya bahwa kita sudah semuanya sama, pandangannya sama, keputusannya juga sudah sama, bahwa Pilkada tahun 2024 ya semua peraturan teknis baik di KPU maupun di Bawaslu melalui peraturan KPU dan peraturan Bawaslunya itu merujuk pada putusan terakhir, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 ya, tahun 2024 itu. Jadi kalaupun ya, saya kira tidak mungkin lagi ya, KPU udah berkali-kali itu menyampaikan secara terbuka bahwa sikap mereka juga seperti itu. Draftnya juga sudah kami terima ya, draft PKPU itu sudah kami terima. Dan sebenarnya konsinyering nanti malam ini awalnya tidak membahas soal pencalonan itu ya, tidak membahas soal PKPU pencalonan itu. Kami membahas soal PKPU tentang logistik, tentang dana kampanye dan seterusnya. Ada juga 3 dari peraturan Bawaslu yang mau kita bahas ya. Nah, dengan juga dinamika yang terjadi beberapa hari ini, saya juga bisa menegaskan, kemarin juga saya sudah press conference. Tadi malam juga saya mengeluarkan video statement tentang soal surat itu ya, bahwa besok hari Senin jam 10 ya kita akan menetapkan ya, memutuskan dan menerima draft PKPU yang disampaikan oleh KPU RI itu yang sudah direvisi ya, yang peraturan KPU itu rujukannya adalah PKPU nomor 60 dan 70 dari Mahkamah Konstitusinya. Jadi very clear, malam ini juga tidak akan kita bahas karena memang kita anggap sudah selesai. Tinggal besok syarat formalnya saja bahwa harus dikonsultasikan di dalam rapat Komisi 2 melalui RDP ya, rapat konsultasi besok yang kita akan gelar tanggal 26 Agustus 2004 jam 10 pagi. Senin. Baik. Yang jadi pertanyaan juga hari Senin, iya. Rapat konsinyering ini kenapa kemudian dijadwalkannya malam hari sih, Bang? Begini, kami selama 1 periode ini ya itu sudah seperti menjadi kesepakatan ya. Kalau ada peraturan-peraturan KPU atau rancangan peraturan KPU dan rancangan peraturan Bawaslu yang akan dibahas atau dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah, ya kita ingin minta dulu draftnya dan kemudian kita di situ melakukan pendalaman, ya diskusi tentang materi-materi yang mau disepakati apa. Nah itu supaya menjadi bahan yang cukup lengkap buat teman-teman di Komisi 2 sebelum nanti kita masuk dalam rapat formal. Itu selalu seperti itu. Nah, jadi rapat malam ini sebetulnya itu akan membahas 2 peraturan KPU yang saya katakan tadi. Tidak ada urusannya dengan soal PKPU tentang pencalonan. Jadi yang mau kita agendakan malam ini tadinya adalah membahas atau konsinyering membahas 2 PKPU tentang logistik dan rancangan PKPU tentang logistik dan dana kampanye dan seterusnya. Itu ada 3 rancangan peraturan Bawaslu gitu. Jadi ini soal pendalaman materi yang tadi itu. Nah, karena memang menjelang ini rencananya sudah dari 1,5 minggu yang lalu ya, konsinyering malam ini dan juga termasuk hari Senin itu. Tetapi di antara itu kemudian muncul putusan Mahkamah Konstitusi ya terpaksa kita harus agendakan juga karena itu penting kan. Oke. Baik, Bang Doli. Kalau catatan dari Mas Adi, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa draft itu yang tadinya sempat bocor pada 22 Agustus sudah direvisi dan sesuai dengan putusan MK. Ya, saya kira secara prinsip begini ya.
ini kan putusan Mahkamah Konstitusi sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Dan kita sangat mensyukuri ketika elit-elit di negara ini menindaklanjuti sebagai hal yang harus diturunkan pada PKPU. Pernyataan pimpinan Komisi 2 seperti Bang Doli, kemudian juga kemarin pimpinan DPR, kemudian juga Balek, termasuk misalnya KPU menyatakan bahwa PKPU ini akan segera diputuskan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya ini sebagai upaya untuk mengantisipasi kesimpang siuran soal konsinyering antara KPU dengan Komisi 2 ya, yang dibahas bukan putusan Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Agung. Terlepas dari itu, saya kira jangan ada lagi upaya-upaya untuk melakukan main api lah ya. Ini sudah menjadi isu yang cukup luar biasa. Mungkin kemarin itu tidak ada yang menyangka protes dan resistensi yang terjadi begitu masif, begitu luar biasa, sampai gedung DPR itu kan tembok luarnya sampai dijebol, di belakang juga dijebol. Ini kan sebagai bentuk amarah. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk ngakal-ngakalin regulasi yang sebenarnya itu sudah diundangkan dan sesuai dengan pakem untuk kepentingan politik kita di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, kenapa ada diskusi pagi ini? Ini kan publik telanjur tidak terlampau percaya dengan elit-elit di negara ini. Hari ini bilangnya oke, besok bisa berubah. Oleh karena itu bagi saya ini menyangkut soal bagaimana demokrasi kita, pilkada kita di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi sehebat apapun ada intervensi kepentingan politik kelompok tertentu, mestinya sudah disudahi ini semua. Jangan korbankan kita semua, jangan korbankan demokrasi, jangan korbankan etika dan berpolitik kita yang penuh dengan etika itu hanya demi untuk meloloskan kepentingan politik tertentu. Jadi Mas Adi masih berpikiran masih bisa ada upaya dalam 2-3 hari ini kalau tak ada protes, tanggal 27 nanti. Kalau tak ada protes mungkin perubahan itu akan muncul secara signifikan. Elit di negara ini kan banyak betul akalnya Pak, untuk memberikan satu kejutan-kejutan yang itu tidak sesuai dengan nurani kita secara umum. Tapi kalau kita mendengar statement-statement elit sehari 2 hari ini, saya 1000% ya hakul yakin bahwa PKPU yang keluar itu sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kecuali ya ini memancing api kembali dan demonstrasinya itu bisa lebih besar dari yang kemarin. Mungkin orang agak kaget kemarin kan, protes terjadi di mana-mana, bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai wilayah di Indonesia, yang saya kira ini bagian dari upaya untuk mengawal supaya konstitusi kita jangan pernah diakal-akalin hanya untuk kepentingan sesaat lah, kira-kira begitu. Saya ingin ke Mas Idam. Mas Idam, bagaimana kemudian KPU bisa menjamin tidak ada lagi upaya-upaya untuk mengakali peraturan seperti yang tadi disebut oleh Mas Adi, karena ada kekhawatiran dari mantan Ketua MK Jimli Asyidiki jika kemudian tidak ditetapkan PKPU ini akan tetap berlaku yang dari MA. Dan kami counter terhadap frasa atau kata yang digunakan tadi, kata mengakali. Kami tegaskan KPU sejak awal tidak ada niat untuk mengakali hal tersebut. Ya, kami tegaskan tidak ada untuk mengakali aturan. Ya, dan kemarin memang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kami tegaskan bahwa kami harus berkonsultasi. Itu memang kewajiban kami, dan hal tersebut tidak sekedar diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi itu juga putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami berkonsultasi, itu pun melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, sebagai pembuktian bahwa KPU telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, semalam kami menerbitkan surat kepada KPU di daerah agar dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon mempedomani amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Surat kami tidak sekedar sudah sampai ke KPU di daerah, tapi sudah dilaksanakan. Hal ini bisa diverifikasi dengan materi pengumuman yang dipublikasi oleh KPU daerah, tidak hanya KPU provinsi, tapi juga KPU kabupaten kota. Baik, Bang Doli, DPR ini merupakan pundak harapan dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Mas Adi, banyak sekali kekhawatiran yang disampaikan masyarakat. Artinya Komisi 2 ini akan siap mengawal KPU ini dalam pembahasan konsinyering ini akan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh MK, tapi dijawabnya nanti Bang Doli, usai jeda kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana jaminan dari DPR selaku dari pundak harapan masyarakat supaya juga masyarakat ini aspirasinya benar-benar dilakukan sesuai dengan putusan dari MK, Bang Doli?
Ya, insya Allah, ya kalau mau jaminannya, insya Allah saya lah salah satu jaminannya. Karena besok saya yang akan mulai nanti malam di konseling dan kemudian hari Senin pada jam 10 itu saya langsung ya akan memimpin rapat itu. Dan kami kan sudah menangkap aspirasi begitu dalam ya. Kami berterima kasih dan bangga kepada adik-adik mahasiswa, pada para guru besar, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir ke rumah rakyat, ke rumahnya sendiri menyampaikan aspirasi ya, dan kemudian mengingatkan kita semua termasuk mengingatkan kami di DPR ya. Jadi saya kira pesan itu buat saya pribadi dan saya kira sama semua dengan teman-teman di DPR RI ya, bahwa tentu kita harus sama-sama menjaga demokrasi kita, dan kita lihat 2 hari terakhir ini, 3 hari terakhir ini kan semua sudah panjangannya sama. Saya juga begitu kemarin mendapatkan surat dari KPU itu, saya berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini mitra kami di Komisi 2, Mendagri dan Mensesnek, sama pandangannya, kita mendukung penuh draft yang disampaikan oleh KPU itu, bahwa peraturan KPU yang terkait dengan soal pencalonan itu rujukannya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Baik. Saya ingin juga mengkonfirmasi ke Bang Doli, ini kami menerima juga surat soal undangan RDP, rapat dengar pendapat untuk hari Senin 26 Agustus dengan kop surat dari DPR, pukul 10, ada beberapa poin yang dibahas, ada 6 poin begitu ya. Nah di poin kedua juga akan membahas soal PKPU nomor 8 tahun 2024, tapi memang di sini sudah tercantum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bisa dielaborasi Bang Doli mengenai hal ini? Artinya memang ini sebagai bagian dari revisi yang tadi sebelum kita lihat ya, sudah ada poin nomor 2 ini. Kalau bisa dinaikkan lagi, kita akan lihat nanti pembahasan PKPU nomor 8 tahun 2024 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bang Doli silakan. Ya, itu salah satu bentuk bahwa kita sangat serius ya. Jadi saya betul-betul mencermati betul dalam 2-3 hari ini ya, jam per jam. Jadi apakah ada informasi atau kemudian isu dan segala macam, selalu kami respon dengan cepat ya. Saya kemarin sehari aja, saya siang melakukan press conference. Tadi malam begitu saya mendapatkan surat yang keliru tadi, menurut saya keliru saja itu ya, bahwa dan kemudian sebetulnya sebelumnya pimpinan DPR sudah juga merespon surat yang pertama tadi yang mencantumkan soal putusan Mahkamah Agung itu. Maka kemudian saya langsung berkoordinasi lagi dengan pimpinan DPR untuk mengkoreksi surat jawaban dari KPU yang sudah dikoreksi juga. Nah, maka muncullah surat ini gitu. Nah, jadi itu secara formil. Tapi saya mengatakan ya, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya ketika kita melihat draft yang disampaikan oleh KPU RI itu ya, jadi sebenarnya tidak perlu ada lagi konsinyering. Jadi nanti malam itu tidak akan ada lagi konsinyering atau pembahasan soal rencana PKPU tentang pencalonan. Karena menurut saya substansinya sudah clear, alas hukumnya juga clear. Jadi besok juga saya kira tanggal 26 jam 10 itu rancangan PKPU yang saya akan mulai membahas dan memutuskannya ya, supaya memang tidak lagi ada kekhawatiran, kemudian tidak lagi ada spekulasi dan segala macam seperti itu. Dan nanti tanggal 27 Baik, Bang Doli, artinya hari Senin ya sampai akan 29 diputuskan ya? kita masuk tahapan pembukaan. Ya, formally hari Senin, karena memang harus melalui rapat konsultasi di dalam bagian rapat dengar pendapat ya. Baik, kita ke Mas Idam. Mas Idam mungkin juga bisa menjelaskan mengenai surat yang sudah kami terima yang terbaru, yang Mas Idam juga sama-sama lihat, sudah mengetahui begitu. Boleh di-unmute dulu? Audionya masih tertutup.
Ya, surat tersebut kami terima dari Sekretariat DPR ya, sesuai dengan informasi yang kami terima, dan KPU juga akan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga proses pelaksanaan rapat konsultasi pada hari Senin 26 Agustus 2024 mulai jam 10 siang dapat berjalan lancar. Dan kami juga sudah menyampaikan rancangan perubahan PKPU-nya kepada pimpinan DPR. Baik. Mas Idam, kami ingin konfirmasi sekali lagi, ini kan ada surat undangan RDP dari DPR, artinya ini surat undangan ini artinya reaksi atau balasan dari surat yang sudah direkomendasikan oleh KPU sebelumnya ya? Ya, benar sekali, dan kami juga jauh sebelum ini kami sudah mendapatkan informasi dari Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang dimana kami dijadwalkan pada tanggal 26 Agustus 2024 akan dipersilakan konsultasi dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama pemerintah. Jadi sebelum surat ini terbit, kami sudah secara informal sudah diberitahu sebelumnya, dan memang DPR khususnya dalam hal ini Komisi 2 sangat bersungguh-sungguh merespon surat KPU, bahkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, kami memang sudah diagendakan untuk segera konsultasi, karena dalam konsultasi tersebut tidak hanya perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024, tetapi juga kami harus segera berkonsultasi berkenaan dengan rancangan PKPU kampanye dan dana kampanye, serta PKPU berkenaan dengan logistik pilkada. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali atas respon yang diberikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, sehingga kami dapat segera berkonsultasi. Dan pada pagi hari ini, ya sebagaimana ditayangkan, surat DPR telah kami terima. Baik, sudah cukup clear sepertinya. Apakah ini Mas Adi sudah mulai cukup percaya meyakinkan gitu, ya, kepada publik bahwa ini memang akan berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi? Ya, tentu ini sudah cukup meyakinkan ya, sekalipun harus ada hitam di atas putih. Saya cukup memahami suasana kebatinan aktivis mahasiswa dan guru besar dan kelompok civil society sebelum ada keputusan resmi, ada putusan yang kemudian dilahirkan dari rapat yang bisa dilahirkan antara kawan-kawan DPR di Komisi 2 dengan KPU, sepanjang itu juga perasaan was-was itu terjadi, Mas. Kemarin hari Jumat kalau tidak salah, Aliansi BEM termasuk aktivis-aktivis Cipayu masih demo itu di depan KPU. Padahal DPR sudah menyatakan akan membatalkan soal revisi Undang-Undang Pilkada. Ini kan ada perasaan insecure sebenarnya, merasa tidak nyaman sebelum ada keputusan resmi, maka sepanjang itu juga khawatir ada tikungan-tikungan di akhir yang kemudian mencoba untuk membatalkan soal dari putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau mau jujur, putusan Mahkamah Konstitusi ini kan menguntungkan semua partai politik kok di pilkada ini. Karena yang betul yang dibicarakan itu adalah threshold supaya pencalonan kepala daerah, bupati, gubernur, dan wali kota itu tidak seberat dulu. Oleh karena itu ini jangan dibicarakan bahwa penurunan threshold ini hanya menguntungkan satu partai atau calon tertentu, nggak ada gunanya. Yang kita pikirkan adalah supaya partai politik tidak lagi dihalang-halangi untuk maju dan tidak diperberat syaratnya sebagai salah satu kontestan. Nah, problemnya adalah setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, mungkin nanti entah hari Senin ataupun Selasa muncul putusan resmi terkait dengan PKPU ya 2024 penyelenggaraan pilkada serentak. Kawan-kawan partai politik mau menggunakan kemewahan ini atau tidak memajukan calon sendiri. Dulu mereka berkongsi dengan satu kekuatan politik besar hanya alasan nggak cukup kursi. Nah, ini sekarang, Pak. Ayo tunjukkan KPU sudah ada, kemudian Komisi 2 sudah ada, Balik DPR juga memutuskan untuk membatalkan undang-undang pilkada yang direvisi. Hari ini ada kemewahan bahwa semua partai politik tak ada cerita untuk tidak bisa menjagokan kader terbaiknya untuk bertanding. Ayo, jangan hanya ada monopoli partai dan kemudian muncul lawan kotak kosong. Meskipun sudah ada deklarasi sebelumnya yang mengaitkan dengan koalisi besar tadi? Ya, sebelum ada janur kuning melengkung, Pak. Karena yang dihitung itu bukan soal deklarasi, tapi soal siapa yang didaftarkan ke KPU. Jadi partai-partai yang ada di koalisi Kim khususnya, ini masih ada kesempatan bahwa begitu banyak kader-kader terbaik Anda di berbagai tempat, non-Kim juga, yang masih bisa diusung sebagai salah satu kontestan. Misalnya di tempat saya nih di Banten, Bu Airin misalnya. Konon ini
soal syarat pencalonannya itu mulai dievaluasikan oleh kawan-kawan Golkar. Padahal kita tahu Golkar itu punya jagoan kuat namanya Airin dengan elektabilitas yang tinggi. Kan sayang kalau nggak bisa maju. Hanya karena misalnya persoalan Kimplas. Nah saya khawatir Bu Airin ini dibaca oleh partai lain, dikasih tiket untuk bisa maju. Jadi kalau Kan Mas itu Adi yang saya melihat kira ini masih ada penting. kan sebenarnya perubahan-perubahan dari pencalonan gitu? Ya saya kira akan ada perubahan yang cukup signifikan, terutama partai yang misalnya dikucilkan nih, nggak diajak dalam koalisi besar, kan selama ini nggak bisa maju tuh. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dia bisa maju. Yang menyakitkan itu sudah dikucilkan, dia ditinggal sendiri, nggak diajak koalisi, nggak bisa maju. Baik. Nah, putusan MK ini kan ngebantu. Iya. Oleh karena itu, sekalipun dia dikucilkan, tapi masih bisa mencalonkan sebagai salah satu kontestan. Artinya apa? Secara substansi sebenarnya ini adalah perjuangan yang sejak lama kita lakukan, Pak. 10 tahun, 15 tahun yang lalu, supaya nih yang threshold tentang presiden, tentang legislatif, termasuk soal pilkada itu diturunkan kok. Baik. Ini untuk mempermudah calon dan partai politik mengusung calon mereka sendiri. Itu aja. Baik. Apakah akan dipakai oleh partai politik? Wallahu a'lam bishawab. Itu urusan partai. Mas. Baik. Saya ke Mas Idam. Mas Idam, sebagai penghangat lah paling tidak untuk masyarakat seluruh Indonesia ini bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Idam yang menyatakan bahwa benar-benar sudah firm ya Mas Idam yang akan dibahas itu sesuai dengan yang diputuskan dalam MK. Rancangan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 itu sudah kami sampaikan ke pimpinan DPR, semuanya sudah kami sampaikan, dan semalam KPU telah menerbitkan surat dinas kepada KPU daerah agar mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon daerah dan wakil kepala daerah. Saya pikir sangat clear. Iya. Oke. Terakhir juga saya minta penegasan lagi dari Bang Doli untuk permasalahan ini, penggunaan dasar dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bang Doli silakan. Ya, kekhawatiran sih boleh saja ya, dan saya kira juga bagus juga kalau kemudian kemarin teman-teman atau adik-adik mahasiswa, nanti para civil society, para guru besar terus mengawal ini sampai putusan hari Senin. Kami juga senang saja bahwa kemudian nanti akan dikawal, tapi ini mungkin udah dalam 3 hari ini saya menyampaikan ada 50-an kali lah ya, bahwa insya Allah saya menjamin besok hari Senin PKPU tentang pencalonan itu sudah dipastikan akan kita sahkan, akan kita terima dan setujui, yang rujukannya atau alas hukumnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Baik. Dan tadi sudah disampaikan juga teman-teman KPU, bukan hanya menunggu, tapi implementasinya sudah. Mereka sudah kirim surat ke daerah seluruh KPU seluruh Indonesia yang dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu. Baik. Terima kasih atas kejelasan yang sudah disampaikan oleh Bang Doli dan juga Mas Idam, dan juga pandangannya dari Mas Adi. Terima kasih banyak kehadirannya di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Semoga menjadi angin segar bagi masyarakat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Baik, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali dengan masih soal pilkada ini sepertinya. Ini masalah soal PDI Perjuangan yang sepertinya sudah memberikan sinyal bisa mengusung Anies Baswedan setelah ada utusan dari PDIP terhadap Anies Baswedan, Ahmad Basarah, yang kabarnya ketemu dengan Anies Baswedan. Bagaimana kemudian peluangnya? Kita akan bahas saja. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengutus Ketua DPP Ahmad Basarah bertemu dengan Anies Baswedan. Hal tersebut diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hal ini semakin menguatkan sinyal Anies Baswedan akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Sinyal pencalonan Anies ini tak lepas dari munculnya putusan MK terbaru soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Setelah akhirnya DPR resmi membatalkan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada Kamis lalu dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Namun ada syarat-syarat yang diajukan oleh PDIP ke Anies jika ingin diusung. Salah satunya adalah Megawati Soekarno Putri meminta Anies menuruti partai yang dipimpinnya jika ingin diusung di Pilkada Jakarta.
Lantas benarkah dengan terbukanya pintu komunikasi antara PDIP dengan Anies Baswedan menandakan Anies berpeluang diusung oleh PDIP melaju di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Coba ya, udah sumpah tuh kayak gitu. Nah ini lagi. Menjadi pertanyaan semua pihak, akankah Anies Baswedan disandingkan oleh PDIP ini dalam Pilkada Jakarta? Kita akan bahas mengenai hal itu setelah ada tadi pidato yang menggemparkan dari Bu Megawati Soekarno Putri. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir Mas Nyarwi Ahmad selaku analis komunikasi politik dari UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi. Selamat pagi Mas Nyarwi. Dan di sambungan telepon, sambungan daring kita sudah terhubung bersama dengan Bang Ciko Hakim selaku juru bicara dari PDIP. Selamat pagi Bang Ciko. Selamat pagi Bang Ciko. Bang Ciko, ini ramai lagi nih. Kemudian informasi yang mengatakan bahwa sudah ada utusan dari PDIP untuk bertemu dengan Pak Anies Baswedan soal Pilkada Jakarta. Pertanyaannya, apakah pengiriman utusan itu terjadi setelah adanya pidato Bu Mega atau sebelum? Sebelumnya juga sudah ada dialog yang dilakukan dengan pihak dari Pak Anies ya. Not necessarily Pak Aniesnya langsung, ada beberapa juga teman-teman dan pendukung dari Pak Anies berbicara dengan tokoh-tokoh dan kader-kader senior dari PDI Perjuangan. Dan seperti sudah disampaikan Pak Sekjen, Pak Ahmad Basarah juga sudah melakukan pertemuan dengan Pak Anies. Dan ini hal yang biasa karena bila ada calon dari pilkada di daerah manapun ya minat untuk maju, kemudian ingin diusung oleh PDI Perjuangan, lalu ditemui oleh kader senior yang tentunya mendapatkan clearance atau memang penugasan dari Ibu Ketua Umum untuk bertemu. Bang Ciko, sejauh mana komunikasi itu? Apakah sudah disampaikan juga syarat-syarat jika memang Anies ini ingin maju diusung oleh PDI Perjuangan? Satu, saya tidak hadir secara langsung di pertemuan itu, tapi sebagai salah satu anggota juga di tim nasional pemenangan pilkada, tentunya saya mengetahui apa-apa yang biasanya dibicarakan oleh pihak kami dengan pihak calon yang khususnya adalah non-kader partai yang ingin maju dengan tiket dari PDI Perjuangan. Nah, tentu ini sebenarnya template aja dengan apa yang disampaikan oleh Ibu sekalipun itu sebenarnya itu hal yang biasa. Cuma Ibu kan menyampaikan dengan gaya bicaranya sendiri, gaya komunikasinya sendiri yang selalu memang menggemparkan, walaupun kalau kita mendengarkan dengan seksama itu adalah hal yang template yang biasa saja. Dan itu ditanyakan bukan hanya kepada calon-calon kepala daerah yang non-kader, pada yang kader juga ditanyakan. Kita akan memastikan nomor satu pertanyaannya adalah terkait dengan ideologi. Ideologi itu penting bagi PDI Perjuangan karena kami partai ideologis, kami selalu berjalan, bergerak, melangkah dalam satu rel yang tidak pernah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kita selalu lurus
terkait dengan apa yang sudah kita sepakati bersama di partai. Ideologi kita utamanya adalah tentu keberpihakan pada wong cilik. Yang kedua, tentunya juga menghargai keberagaman, kebinekaan, menghargai kesetaraan antar anak bangsa, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini yang paling penting untuk kita pastikan bahwa yang bersangkutan sepakat dengan apa-apa yang telah menjadi prinsip-prinsip dasar dari garis perjuangan partai. Dan kemudian tentu pada akhirnya kita akan berbicara hal yang lebih pragmatis, misalnya apakah Pak Anies akan membantu atau kader-kader calon non-kader ini akan membantu untuk pemilu legislatif 5 tahun ke depan dan lain-lain. Itu yang juga menjadi hal yang krusial untuk ditanyakan. Ya, jadi sebenarnya itu aja. Terkait banyak yang mengatakan apakah harus di KTA-kan. Enggak juga. Kita juga banyak mendukung calon-calon yang non-kader di berbagai daerah. Menarik nih, muncul pernyataan itu, tidak harus di KTA-kan, diberikan kartu anggota partai begitu ya. Mas Nyarwi, dengan ada pernyataan seperti tadi, masalah di ideologi, apakah akan bisa terjadi titik temu antara ideologinya Anies Baswedan selama ini dikatakan berada di kanan, kemudian PDIP di kiri, apakah bisa ditemukan ada titik temunya begitu? Ya, ada beberapa persamaan menurut saya. Kalau kita ngomongkan demokrasi gitu, pandangan-pandangan Anies Baswedan itu saya kira banyak ketemunya dengan ideologi PDI Perjuangan juga. Tapi kan kalau kita lihat misalnya pendukung yang kemudian seringkali kita tahu banyak di sana pendukung dari kelompok Muslim konservatif seperti itu. Nah, PDI Perjuangan biasanya kan pendukungnya tidak di sana, mayoritas gitu. Walaupun saya kira juga ada gitu, tapi tidak mayoritas gitu. Nah, di situ yang kemudian orang sering mengatakan ini garis ideologinya sepertinya kok cukup tebal pemisahnya gitu. Tapi gini ya, Alfat sama Sira, saya itu tidak terlalu kalau menurut saya ideologi itu spektrum itu hal yang biasa. Sejauh bahwa dia bisa berinteraksi dan bertemu secara sehat itu memungkinkan gitu loh. Nah, kalau seandainya ini eksperimen loh menurut saya. Kalau seandainya kan masih mengandai-andai PDI Perjuangan gitu menominasikan Anies Baswedan, ini menurut saya langkah luar biasa ya. Kenapa? Pertama begini, punya alternatif calon sendiri, kan ada banyak nama dan beberapa udah disebutkan inisialnya A kata Mas Seno ya, saya kutip ya. Nah, A itu kan bisa Ahok gitu ya, bisa Pramono Anung ada A-nya gitu, bisa Andika juga, bisa banyak lah. Saya tanya Bung Ciko kan gitu. Pasangannya banyak. Ya, itu dari tadi yang punya KTA. Nah, yang nggak punya KTA apakah A termasuk Anies kan gitu. Nah, itu juga. Nah, kemudian mekanisme yang kedua tadi Bung Ciko mengkonfirmasi kan tidak harus di KTA-kan. Artinya PDI Perjuangan juga saya kira juga memberikan opsi di sana gitu loh. Tidak harus menjadi anggota gitu. Tapi sesungguhnya kalau seandainya ada chemistry yang cocok dan tiba-tiba kita kan tidak tahu ya. Bisa-bisa saja. Kemudian pilihannya justru ekstrim menjadi anggota. Ini cukup revolusioner juga dalam artian menggemparkan gitu loh, karena ini seperti hal yang dianggap tidak bisa nyambung tiba-tiba nyambung kan gitu. Nah, di sini yang menurut saya menarik. Tapi menarik juga begini, tadi Bang Ciko mengatakan bahwa pertemuannya sebenarnya sudah dilakukan sebelum Bu Mega memberikan pidato tadi. Artinya, apakah kemudian hasil pertemuannya tidak selancar yang diharapkan sehingga ada pernyataan dari Bu Mega tadi? Boleh nanti dijawab saja ya Bang Ciko ya. Kita jeda dulu. Tetap di sini Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Bang Ciko. Bang Ciko tadi mengatakan bahwa pertemuan perwakilan PDIP dengan Pak Anies Baswedan sebenarnya sudah terjadi sebelum Bu Mega memberikan pidato yang menggemparkan tadi Bang Ciko bilang. Nah, apakah itu artinya menggambarkan bahwa suara isi hati dari Bu Mega ini menggambarkan dari pertemuan yang mungkin tidak lancar, tidak ada titik temu dengan Pak Anies Baswedan sehingga Bu Mega keluar seperti itu pernyataannya? Enggak lah, tapi kalau kita melihat konteksnya secara seksama apa yang disampaikan Bu Mega ini kan merespon apa-apa yang dia lihat sebelum dia masuk ke dalam ruangan. Tadi disampaikan bahwa ada sekelompok orang menggunakan pakaian hitam merah, kemudian membentangkan spanduk yang meminta PDI Perjuangan untuk mendukung Anies Baswedan. Lalu kemudian kan Ibu Mega katakan, oh nggak perlu begitu. Sebenarnya artinya gini, nggak perlulah mendatangkan orang atau
arus bawah, akar rumput, pendukung Pak Anies datang berbondong-bondong. Yang diperlukan kan cuma nurut aja sama partai gitu loh. Ya, itu aja sebenarnya, cuma kan nada bicara, gaya komunikasi, jadi iya, tapi kalau kita dengerin dengan seksama kan itu artinya satu, kita kan tahu Ibu Mega ini adalah senior, bukan hanya senior di partai kami, tapi senior di bangsa dan negara ini. Ibu Mega ini kan menganggap dirinya pun senior, dan banyak sekali warga masyarakat, rakyat Indonesia juga menganggap beliau senior, walaupun juga bukan pemilih PDI Perjuangan. Setiap kali Ibu Mega berpidato, pasti semua orang pengen dengar dan pengen tahu apa yang Ibu sampaikan gitu. Suka atau tidak suka, Ibu dianggap senior dan Ibu juga menganggap dirinya senior. Jadi istilahnya, kalau istilah anak mahasiswa tuh lagi dipelonco lah, kira-kira begitu. Lu mau masuk, kita dukung, pelonco dikit deh gitu kan, menurut nggak kan gitu. Ini hal yang biasa, dan ini kembali lagi saya ulangi. Baik, kalau dari komunikasi politik Mas Nyarwi melihatnya bagaimana? Baik, iya silakan Mas Ciko. Template pertanyaan tentang ideologi dan yang Ibu sampaikan terkait dengan tanda kutip nurut ya, nurut itu kan artinya nurut dalam konteks garis perjuangan, visi misi dan lain-lain, bukan nurut hal-hal yang sifatnya pribadi. Baik. Itu sebenarnya template kita pertanyakan kepada semua calon dari non kader. Terus kalau satu lagi saya tambahkan bahwa banyak pertanyaan. Jadi bagaimana peluangnya Pak Anies? Peluang Pak Anies Baswedan untuk diusung di DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan sama dengan peluangnya Pak Ahok, Pak Hendi, Pak Andika Perkasa, dan juga tokoh-tokoh lain dari kader internal. Artinya apa? Peluangnya cukup besar. Bang Ciko. Iya, peluangnya masih besar. Iya, Mas Nyarwi. Iya, tadi Bang Ciko menegaskan, kan ada bahkan bukan bagian kader, kan ada prinsip kesetaraan, kan diberikan peluang yang sama. Saya kira kalau menurut saya ya peluangnya masih ada, terbuka sama persis gitu. Tetapi memang ada kondisi yang harus dipenuhi ya, yang tadi itu misalnya bahasanya nurut. Nurut ini kan tafsirannya panjang ya, nurut dalam jangka pendek sama jangka panjang gitu ya. Itu perlu disampaikan ke publik nggak kira-kira? Nurutnya dijabarin apa, gitu. Ya saya kira publik itu pengen tahu banyak Alfat ya sama Sira. Kan gini, saya kira misalnya gini, tadi sebagian udah di-spill sama Bung Ciko ya, soal prinsip-prinsip ideologi misalnya, itu apa saja batas-batas yang itu nanti akan menjadi kebijakan ya, ketika misalnya seandainya, kan orang berandai-andai kan, seandainya misalnya terpilih pemerintah gitu ya, atau bahkan seandainya kalah sekalipun kan gitu. Nah kemudian juga nanti misalnya jangka panjangnya seperti apa relasi ya, kan sudah pernah kan dinominasikan, tentu saja ada relasi yang sudah berbeda gitu ya, apakah hanya sekedar dinominasikan atau bahkan mungkin ada peluang bisa dapat KTA gitu kalau itu diperlukan, misalnya begitu contohnya kan gitu. Tentu ada banyak hal di sana ya yang saya kira kita akan melihat, dan ini saya kira bukan hanya PDI Perjuangan yang memikirkan itu ya. Beberapa partai lain juga saya kira kemarin juga berkoalisi juga melihat dinamika yang terjadi di PDI Perjuangan juga saat ini gitu kan. Karena kalau hitungan kita lihat ya, Alfat dan Cira, dengan putusan MK ini ya, yang punya tiket peluang untuk mencalonkan gitu ya, itu memang dari PDI Perjuangan kan, dengan syarat 7,5%. Kenapa? Karena partai non parlemen itu kan 2 yang sudah masuk 12 kemarin, ya Garuda sama Gelora. Saya kemarin sempat hitung itu, di luar partai itu berapa persen sih dibanding DPT? Itu hanya 2, sekian 4 atau 5% saja. Itu artinya kecil, nggak mungkin perlu 7,5% itu. Jadi peluang tiket itu hanya ada di partai PDI Perjuangan ini gitu ya. Sama seandainya ya dari 12 itu seandainya ada yang keluar barisan kan gitu kira-kira. Menarik, kita akan tunggu seperti apa, waktu yang sempit seperti durasi kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Nyarwi, terima kasih banyak Bang Ciko. Bang Ciko, terima kasih. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Bang Ciko sebaik itu, bisa jadi juga Bang Ciko punya peluang besar nih jadi acik gitu ya, Anies Ciko. Dan terima kasih, kita sudahi dulu ya, kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian langkah dari PDIP, apakah benar mencalonkan Anies atau tidak, gitu menarik. Dan akhir kata ini menjadi penutup kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.